Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini Ibu harap kalian sehat selalu ya dan diberi semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum mengawali kegiatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita memulai materinya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Oh, Faisal. Baik. Faisal kenapa ya? Oh, sakit. Ya, kita doakan bersama ya, semoga Faisal segera dipulihkan dari penyakitnya dan segera bisa belajar bersama dan bisa berkumpul untuk belajar pada pagi hari ini ya. Itu ya anak-anak, semoga kita selalu diberi semangat dan tetap belajar dan tetap fokus. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan sebuah materi. Sebelum memasuki materi tersebut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, setelah kita menganalisis unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah, kita dapat mengidentifikasi atau menentukan apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui struktur dan kaidah kebahasaannya, kita nantinya belajar bagaimana cara menulis atau menuangkan gagasan kita dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan teks cerita sejarah. Nah, itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah itu Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang ingat materi apa yang Ibu sampaikan? Materi Ibu sampaikan sebelumnya itu materi tentang teks cerita sejarah, yaitu tentang informasi yang apa saja informasi yang terdapat pada teks cerita sejarah. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai pengetahuan bagaimana saja atau menganalisis unsur kebahasaan pada teks cerita sejarah. Nah, sebelum memasuki apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, Ibu akan mengulas terlebih dahulu pengertian dari teks cerita sejarah itu. Nah, pada pengetahuan sebelumnya, teks cerita sejarah yaitu teks yang menceritakan kejadian masa lalu dan mempunyai nilai-nilai kehidupan pada kehidupan sehari-hari. Yaitu pengertian dari teks cerita sejarah yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Selanjutnya Ibu akan memberikan pengetahuan apa saja sih struktur dan apa saja unsur kebahasaan pada teks cerita sejarah. Nah, yang pertama yaitu apa saja struktur teks cerita sejarah. Maaf ya, tadi teks cerita sejarah maksudnya strukturnya itu terdapat 4 struktur. Yang pertama yaitu struktur orientasi. Nah, dari kalian apa pengertian dari orientasi itu? Ada yang tahu? Iya, betul Sinta, tentang pengenalan. Nah, orientasi itu berisi tentang pengenalan. Jadi nanti kalian ketika membaca sebuah teks pada bagian pertama atau pada paragraf pertama itu berisi tentang orientasi. Nah, yang kedua yaitu urutan peristiwa. Nah, pada urutan peristiwa ini kalian juga harus membuatnya secara kronologis atau runtut. Iya, betul anak-anak. Terus yang ketiga yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan puncak masalah pada teks cerita sejarah yang akan kita buat atau kita baca nantinya. Yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, reorientasi ini sifatnya boleh ada atau boleh tidak. Kalian cukup saja nanti membuat teks cerita sejarah itu berdasarkan 3 strukturnya saja.
Karena yang keempat ini, yang reorientasi ini tidak bersifat mungkin tidak bersifat mengikat ya, boleh ada atau boleh tidak. Nah, seperti itu. Jadi tadi apa? Strukturnya ada berapa? Iya betul, Wafa ada 4. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja sih ciri kebahasaannya. Tadi kalian sudah mengetahui struktur dari teks cerita sejarah. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah itu. Nah, yang pertama yaitu kaidah kebahasaannya menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini berisikan tentang suatu konjungsi yang menyatakan keadaan masa lalu, mungkin kayak sejak, terus kemarin. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu menggunakan kata benda atau nomina dan frasa. Iya. Terus yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Iya betul, menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini sifatnya itu boleh ditujukan untuk suatu kata ganti yang bersifat ini dan itu. Biasanya terdapat kalimat yang terdapat ini dan itu. Nah, itu termasuk kata ganti. Terus yang keempat yaitu menggunakan klausa hubungan waktu yang ditandai dengan konjungsi temporal tadi ya, yang Ibu jelaskan sebelumnya. Konjungsi temporal yaitu tentang saat, sebelum, sejak, sesudah, ketika. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus yang terakhir yaitu banyak menggunakan verba material. Nah, verba material itu ya. Terus yang terakhir yaitu terdapat verba pasif. Nah, itu ya anak-anak yang Ibu sampaikan tadi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok saja. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Nanti kalian menentukan kelompok kalian sendiri yang terdiri dari 3 sampai 4 orang saja nanti setiap kelompoknya. Nah, setelah itu kalian akan Ibu kasih lembar kerja yang berisi seperti ini ya anak-anak. Kaidah, terus nanti sebelahnya kutipan. Nah, Ibu akan menyajikan sebuah bacaan teks. Nanti Ibu akan membagikan kepada setiap kelompok. Kemudian kalian nanti menuliskan apa saja kaidahnya dan kutipan pada teks tersebut. Ya anak-anak, ini Ibu akan membagikan kelompok masing-masing dan kalian selalu mengerjakan. Semoga hasilnya memuaskan dan kalian tetap semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Ya, sekian itu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi pengetahuan yang luas untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.